Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita akan membahas atau mendiskusikan tentang seputar daripada sholat witir, karena memang di pembahasan sholat witir ini banyak sekali dan ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan daripada netizen. Nah, pertama di sini Ustaz, di sini ada pertanyaan mengenai tentang hukum sholat witir. Bagaimana pendapat daripada ulama-ulama dan yang sudah dijelaskan daripada beberapa kitab, yang terutamanya kitab-kitab fikih ini banyak sekali pembahasan tentang sholat witir. Jadinya kami minta untuk pencerahannya. Baik, mengenai tentang hukum kita melaksanakan sholat witir, di sini kami datangkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah karangan Asy-Syaikh Sayyid Sabiq. Di sana menjelaskan bahwasanya hukum kita melaksanakan sholat witir itu adalah sunnatun muakkadah. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kita untuk melakukan sholat witir. Kenapa kita sangat dianjurkan untuk melakukan sholat witir? Karena di dalam hadis mengatakan, ya ahlal Quran, autiru, wahai ahli Al-Quran, witirlah. Fa innallaha witrun yuhibbul witra. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah witrun, ganjil. Yuhibbul witra, dan Allah Subhanahu wa taala senang dengan yang ganjil-ganjil. Maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita ya untuk kita lakukan salat witir. Nah, kemudian di samping ada juga ulama yang menyunnahkan, tentunya ada juga pendapat ulama yang mewajibkan kita melaksanakan salat witir. Seperti pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya hukum kita melaksanakan salat witir itu adalah wajib. Jadi kalau ada orang yang tidak melaksanakan salat witir, maka nanti dia berdosa. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan jumhur para ulama yang lain mengatakan sunnah muakkadah. Nah, itu penjelasan tentang hukum melaksanakan sholat witir. Nah, itu berarti hukum daripada sholat witir ya Ustaz? Ya. Sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Nah, itu memang penjelasan dari beberapa kitab yang sudah dibacakan tadi oleh guru kita. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Ya. Ini pertanyaan kedua daripada Ustaz Hizbul Asror namanya. Pertanyaannya itu, waktu untuk melakukan sholat itu kapan? Sholat witir itu kapan? Nah, mengenai waktu pelaksanaan sholat witir itu adalah ajma'ul ulama. Jadi sepakat para ulama anna waqtal witri la yadkhulu illa ba'da sholatil isya. Jadi waktu pelaksanaan sholat witir itu ya tidak sah kalau kita laksanakan sebelum waktu isya. Jadi waktu kita melaksanakan salat witir itu adalah setelah kita melaksanakan salat isya. Baru sah. Ya, waktunya setelah salat isya dan setelah kita melakukan salat isya. Jadi kalau ada orang yang melakukan salat witir kemudian belum melakukan salat isya, maka nanti ya witirnya menjadi batal. Kenapa? Karena witir itu kita laksanakan setelah salat isya. Kemudian batas waktunya kapan? Nah, jadi batas waktu kita melaksanakan sholat witir itu nanti adalah sampai ba'dal fajri, sampai waktu subuh. Jadi kalau sudah datang waktu subuh, berarti nanti sudah selesai ya untuk kita melaksanakan sholat witir. Nah, itu waktu kita melaksanakan sholat witir dari setelah isya dan kita sudah melakukan sholat isya sampai datangnya waktu sholat subuh. Nah, itu masalah waktunya. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang waktu untuk melakukan sholat witir itu. Ternyata sholat witir itu dilakukan setelah sholat isya. Nah, dan batasnya itu juga dia mempunyai batasan untuk sholat witir itu. Kapan? Nanti ketika sudah datang waktu subuh. Berarti di sana tidak boleh berarti kita witir. Ya, Ustaz? Ya. Nah, baik. Kemudian di sini lagi ada pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Di sini kita mempunyai tinggal 2 pertanyaan. Nah, ini yang ketiga pertanyaan daripada Ustaz Roy Mandala Putra. Nah, di sini
dia bertanya tentang kapan waktu yang paling afdol untuk kita sholat witir itu. Ya. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, mengenai masalah waktu yang paling afdol untuk kita melakukan sholat witir tergantung orangnya. Jadi kita tidak bisa memberikan hukum, ya, hukumnya nanti harus dikerjakan di awal atau harus dilakukan di akhir. Ini tergantung orangnya, karena hukum itu nanti berbeda-beda tergantung orangnya. Ya, tergantung orangnya. Ya. Kemudian nanti ya kita disunnahkan untuk melakukan sholat witir di awal itu, ya, bagi orang yang misalnya dia nanti tidak bisa bangun di akhir Dia tidur itu. ya. Jadi baru nanti di sana hukumnya adalah sunnah untuk kita takjil. Ya, jadi istihbabu ta'jilihi liman dhanna annahu la yastayqizu akhiril lail katanya. Jadi sunnah hukumnya kita menyegerakan untuk melakukan sholat witir bagi orang yang menyangka dirinya bahwasanya dia tidak mampu untuk bangun di akhir malam. Nah, kemudian ya hukumnya juga nanti bisa jadi yang sunnah itu di akhir. Nah, bagi siapa? Ini sunnah hukumnya juga mengakhirkan sholat witir itu liman zonna annahu yastayqizu akhirahu. Bagi orang yang misalnya dia menyangka dirinya bisa bangun nanti di akhir malamnya misalnya. Maka di sini ya bagi orang yang bisa bangun di awal berarti dia sunnah untuk melakukan sholat witir di awal, tidak di akhir, karena khawatir nanti kalau di akhir maka dia tidak bisa bangun misalnya. Nah, bagi orang yang yakin bahwasanya dia bisa bangun di akhir, maka sunnah dia nanti mengakhirkan sholat witirnya. Terus tapi mana yang paling afdol? Nah, tentunya yang paling afdol itu adalah kita laksanakan sholat witir itu di akhir malam. Ini tempatnya paling afdol. Tapi sekali lagi itu bagi orang yang bisa bangun di akhir malamnya. Kenapa? Karena sholat witir ini adalah penutup ya akhir malam. Ya. Jadi kalau kita sudah melakukan sholat tahajud misalnya, disunnahkan kita menutupnya dengan sholat witir. Nah, supaya kita bisa melaksanakan sholat tahajud misalnya, baru kita tutup dengan sholat witir. Nah, itu tempat afdolnya kita melaksanakan sholat witir, tapi sekali lagi tergantung orangnya. Baik Ustaz, itu ada lagi memang pertanyaan daripada netizen di sini yang mengatakan, bolehkah kita membaca ayat-ayatnya itu atau fatihah-fatihahnya itu secara jahar atau sir? Nah, jadi mengenai bacaan orang yang melaksanakan sholat witir, apakah kita boleh dengan cara bersuara atau boleh juga dengan cara tidak bersuara dalam melaksanakan sholat witir? Nah, jadi pernah dulu ditanyakan ya oleh Siti Aisyah, kaifa kanat, pernah ditanyakan kepada Siti Aisyah begitu, ya, kaifa kanat qiraatuhu, bagaimana bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat witir. Ya, akana yusir bil qiraah au am yajhar, apakah Rasulullah itu melaksanakan salat witir dengan mengeraskan suaranya atau dengan tidak bersuara dalam melaksanakan salat witir. Nah, maka ya apa kata Siti Aisyah? Siti Aisyah mengatakan, ya, kullu zalika kana yaf'alu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melakukan dua-duanya. Jadi Rasulullah itu ketika melaksanakan sholat witir, beliau pernah bersuara, pernah juga tidak bersuara. Makanya nanti kalau kita menemukan dalam masjid misalnya ada imam yang tidak bersuara dalam melakukan sholat witir, benar, ya, atau ada imam yang melakukan sholat witir dengan cara bersuara, benar. Tapi mana yang paling afdal? Tentunya yang paling afdal itu adalah dengan cara bersuara. Kenapa? Karena lebih banyak tenaga yang kita butuhkan. Ya, maka pahalanya tentunya lebih besar. Karena kaidah fikih juga mengatakan, ya, apapun yang kita lakukan yang lebih banyak pekerjaannya atau yang lebih banyak tenaganya yang kita keluarkan, maka tentunya pahalanya lebih besar. Nah, itu mengenai bacaan daripada cara witirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin itu saja Ustaz. Ya. Ini pertanyaan memang daripada netizen yang kita kumpulkan dan kita bertanya langsung ke Ustaz langsung, dan kami minta untuk jawaban daripada pertanyaan ini. Alhamdulillah sudah tadi kita dijelaskan secara terperinci
terperinci dan kita langsung diambilkan dari kitab-kitab para ulama. Itu saja untuk podcast kita pada sore hari ini. Mungkin kalau ada kata-kata yang salah atau tingkah laku yang kami perbuat di sini, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.